Ketika saya bertanya kepada putri saya jam berapa pesta pertunangannya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Oh, sudahlah. Kemarin saja. Hanya keluarga dekat yang datang." Kata-katanya terasa seperti tusukan tajam di hati saya. Saya bahkan tidak tahu. Saya bahkan tidak ada di sana. Seminggu kemudian, dia menelepon saya dengan terburu-buru. "Bu, kartu kredit saya macet. Apa ibu lupa bayar tagihannya?" Saya hanya berbisik, "Bukankah ibu sudah bilang untuk hati-hati?" Malam itu, tagihan itu tergeletak di meja makan seperti luka yang tak kunjung sembuh. Angka di pojok bawah bersinar di bawah cahaya lampu. Rp247.500.000. Angka itu sangat besar. Terlalu besar untuk saya. Saya hanya seorang pensiunan kepala sekolah SMP. Uang pensiun saya yang kecil setiap bulan hanya Rp5,8 juta. Setelah membayar air, listrik, dan makan, hanya tersisa Rp1 juta. Saya menyentuh kertas itu dengan jari saya. Setiap angka terasa seperti pisau kecil yang mengiris hati saya. Tagihan itu menunjukkan semua yang dibeli putri saya, Zahra, untuk pernikahannya. Dekorasi pernikahan, Rp46 juta. Sewa gedung, Rp2 juta. Catering dengan es krim dan prasmanan, Rp69 juta. Semua atas namanya. Zahra Ayu Ningtyas. Putri saya satu-satunya. 3 tahun yang lalu, saya memberinya kartu tambahan, tetapi hanya untuk keadaan darurat. Saya pikir keadaan darurat berarti jika dia sakit, atau butuh pertolongan cepat. Tetapi di dunia Zahra, keadaan darurat berarti pernikahan besar dengan bunga, tenda, dan es krim. Mata saya perih. Tetapi saya menolak untuk menangis. Saya sekarang berusia 62 tahun. Seharusnya saya cukup bijak untuk tidak jatuh ke dalam perangkap seperti ini. Saya memandang sekeliling rumah saya yang tenang. Setiap tahun terasa lebih besar. Bukan karena bahagia, tetapi karena kosong. Suami saya, Kiran, meninggal karena kanker paru-paru 4 tahun yang lalu. Kursi rotannya masih berada di sudut, menunggunya. Saya tidak pernah memindahkannya. Saya menyimpannya karena mengingatkan saya padanya. Telepon berdering. Zahra lagi. "Bu, bolehkah aku beli bahan makanan? Aku akan terlambat. Masih sibuk dengan pedagang. Terima kasih." Dia menulisnya seolah-olah tidak ada apa-apanya. Seolah-olah Rp247 juta itu biasa saja. Seolah-olah aku hanyalah pembantunya yang tidak pernah dibayar. Aku mendesah dan meletakkan ponselku menghadap ke bawah. Pintu depan terbanting. Langkah kaki berat bergema. Putra sulungku, Caleb, sudah pulang. Dia baru kembali 6 bulan lalu setelah perceraiannya. Katanya itu sementara. Tapi aku tahu sementara bisa berarti bertahun-tahun. "Bu, bolehkah aku pinjam mobil malam ini?" teriaknya. "Aku ingin ke apartemen Seraphina." Seraphina adalah pacarnya, 26 tahun, seorang guru yoga. Dia baru bekerja selama 3 bulan tetapi sudah memperlakukan rumahku seperti rumahnya sendiri. Dia membakar dupa setiap pagi yang membuat hidungku perih. "Caleb, kemarilah," kataku datar. Dia datang ke ambang pintu. Wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Rambutnya berantakan. Dia memakai kaos dan celana jeans yang pernah kubelikan untuknya. "Ada apa, Bu?" Aku sedang terburu-buru. Aku menunjuk tagihan. "Bu tahu tentang ini?" Dia melirik cepat, lalu mengalihkan pandangan. "Oh, itu Zahra yang bilang." "Bu, santai saja. Itu cuma uang." Dia stres memikirkan pernikahannya. "Hanya uang." Aku meninggikan suaraku. "Itu tabunganku. Itu uang daruratku. Anggap saja ini pinjaman." Caleb mengangkat bahu. "Dia akan membayarmu. Lagi pula, Bu, Ibu masih punya rumah dan uang pensiun. Ibu akan baik-baik saja." Aku menatapnya. Ini anak laki-laki yang sama yang pernah kugendong melewati banjir. Anak laki-laki yang lututnya kuperban berkali-kali. Anak laki-laki yang bisnisnya yang bangkrut kubiayai. Dan sekarang dia hidup tanpa sewa. Menggunakan uangku, memperlakukannya seperti tidak ada apa-apanya. "Kapan Zahra bertunangan?" tanyaku tiba-tiba. Caleb membeku. "Apa?" "Pertunangannya."
Aku tidak diundang. Kapan? Dia tergagap. Oh, itu sudah terjadi. Hanya hal kecil. Zahra ingin itu rahasia. Kebohongannya menggantung berat di udara. Kenangan lain tentang diabaikan. Persis seperti ulang tahun cucu-cucuku yang hanya kulihat lewat Instagram. Jadi, soal pernikahannya. Tanyaku, apa aku diundang? Tentu saja, Bu. Jangan terlalu dramatis. Dramatis. Begitulah sebutannya untuk seorang ibu yang ingin hadir di pernikahan putrinya. Kunci mobilnya, kataku dingin, kembalikan sebelum tengah malam. Tentu, gumamnya, sambil meraih kunci. Oh, dan Serapina akan menginap malam ini. Kita akan diam saja. Pintu dibanting lagi. Aku sendirian lagi. Sendirian dengan tagihan, dengan kenyataan pahit bahwa aku menjadi orang asing di rumahku sendiri. Malam itu aku duduk di kursi Kiran. Di luar, aku melihat tetanggaku, Bu Fei, menyiram bunga sementara anak-anaknya tertawa dan bersepeda. Sebuah keluarga yang bahagia. Tidak seperti keluargaku. Ponselku berdering lagi. Bu, tolong bayar catering bulan depan. Cuma beberapa juta. Kami masih punya uang asuransi ayah. Terima kasih. Sayang ibu. Asuransi ayah. Uang yang seharusnya menjadi jaminan masa tuaku. Sebagian besar sudah kugunakan untuk pengobatan Kiran, untuk bisnis Caleb, dan sekarang untuk pernikahan Zahra. Aku menatap pesan itu lama sekali. Lalu, untuk pertama kalinya dalam 34 tahun menjadi seorang ibu, aku menghapus pesan anakku tanpa membalas. Tapi diam saja tidak cukup. Malam itu, di kursi Kiran, aku menyusun rencana. Jika anak-anak saya hanya melihat saya sebagai orang yang suka memberi, mungkin sudah saatnya mereka belajar apa artinya ketika saya berhenti. Keesokan paginya terasa berbeda. Sinar matahari lebih terik. Dada saya terasa lebih ringan. Langkah pertama, saya menelepon bank. Selamat pagi, kata wanita itu. Selamat pagi. Saya ingin melaporkan transaksi yang tidak sah. Kartu kredit saya digunakan tanpa izin. 247 juta rupiah, kata saya tegas. Wanita itu berhenti sejenak, lalu berbicara dengan ramah. Baik, Bu. Kami akan membekukan kartu Anda dan menyelidikinya. Jika terbukti, ini mungkin akan memasuki proses hukum. Saya mengerti, jawab saya. Langkah kedua, saya menelepon bank tabungan dan menghapus nama Caleb dari rekening saya. Dalam 10 menit, semua aksesnya hilang. Saya hampir bisa melihat wajahnya ketika kartunya ditolak. Langkah ketiga, saya menelepon pengacara saya, Ibu Talia, yang pernah membantu mengurus warisan Kiran. Ibu Talia, saya perlu merevisi surat wasiat saya, dan juga tentang penyalahgunaan kartu kredit. Dia terdengar khawatir tetapi berkata, datanglah sore ini. Kami akan mengurusnya. Pukul 9 pagi, saya berangkat dari rumah. Dalam perjalanan, saya berhenti di depan sekolah tempat saya dulu bekerja. Gerbangnya penuh dengan anak-anak yang berlarian dan tertawa. Para guru tersenyum. Tempat di mana saya dihormati. Telepon saya berdering lagi. Saya mengabaikannya. Dia menelepon lagi dan lagi. Pada panggilan keempat, saya menjawab, Bu, penjual bunga bilang kartunya ditolak. Kenapa dibekukan? Pernikahannya tinggal 6 minggu lagi. Kita harus membayar gedung Jumat ini. Aku tahu jadwalnya, kataku tenang. Dia berhenti sejenak, lalu menggunakan suaranya yang memohon. Suara yang kukenal sejak dia remaja. Bu, kumohon, telepon saja bank dan bereskan ini. Ini untuk pernikahanku. Ini bukan tugasku, Zahra, jawabku tegas. Aku tidak pernah setuju membayar ratusan juta untuk pesta. Kartu itu untuk keadaan darurat. Kalau kita tidak bayar, kita kehilangan segalanya, teriaknya. Keadaan daruratmu bukan keadaan daruratku, jawabku. Menikah adalah pilihan. Menghabiskan 247 juta rupiah tanpa bertanya dulu padaku bukanlah keadaan darurat. Keheningan yang sangat lama menyelimuti. Lalu ia berkata lirih, kau kejam sekali. Ini pernikahan putrimu sendiri. Apa kau tidak ingin aku bahagia? Kata-kata itu terpatri di hatiku selama bertahun-tahun.
membuatku terus memberi dan memberi. Tapi kali ini, tidak berhasil. Aku ingin dia belajar bahwa dia harus menemukan kebahagiaannya sendiri. Aku menutup telepon sebelum dia sempat menangis di telingaku. Telepon berdering lagi, tapi kumatikannya. Sore harinya, aku pergi ke toko perkakas. Seorang pria tua membantuku memilih kunci baru untuk pintu depan dan belakang. Memasang ini tidak sulit, Bu. YouTube punya semua langkahnya, katanya ramah sambil tersenyum. Ketika aku pulang, aku melihat mobil Caleb di carport. Bau dupa yang menyengat tercium dari dalam rumah. Serapina sedang di dapur, mengaduk jus. Caleb sedang duduk di meja makan, sibuk dengan ponselnya. Bu, aku tidak bisa pakai kartu ATM-ku, kata Caleb tanpa mendongak. Zahra juga kesal karena seorang penjual meneleponnya. Katanya itu gara-gara aku. Benar, jawabku. Aku sudah membatalkan aksesmu ke akunku. Dan aku juga tahu tentang Zahra. Serapina berhenti mengaduk jus. Rambutnya berkilau terkena sinar matahari. Ia terkejut. Ya ampun, Bu Lara, bisiknya. Caleb juga tampak terkejut. Dia pikir mungkin aku sakit atau apa. Karena tiba-tiba aku membuat keputusan seperti itu. Keputusan yang aneh dari seorang wanita yang bahkan tidak membayar listrik, gumamnya. Serapina, kataku lembut tapi tegas. Tolong kemasi barang-barangmu. Ibu sudah tidak tinggal di sini lagi. Dia tertawa kecil. Serius, Bu? Kenapa? Karena ini rumahku, dan ibu bukan bagian darinya. Caleb segera berdiri. Wajahnya memerah. Bu, jangan keterlaluan. Serapina pacarku. Dia berhak berada di sini. Ini bukan soal kartu kredit lagi. Zahra akan membayarku nanti, seperti biasa. Aku menatapnya. Kapan dia pernah membayar? Uang asuransi kuliah? Sewa rumah? Pinjaman S2-nya? Dia tidak pernah membayar. Tugas orang tua bukan untuk terus membayar selamanya. Serapina menundukkan kepalanya. Aku akan menunggu di mobil, katanya sambil mengambil matras yoga dan tasnya. Caleb menunjuk ke arah pintu. Kalau Serapina pergi, aku juga akan pergi. Itu ancaman, tapi aku tetap tenang. Itu pilihan ibu. Tapi kalau ibu pergi, jangan kembali kapanpun ibu mau. Ibu tidak serius, katanya. Aku serius sekali, Jea. Ada yang berubah di wajahnya. Rasa percaya diri yang selalu ia miliki mulai memudar. Bu, ayo kita bicarakan ini baik-baik. Tidak perlu, jawabku. Kau punya pilihan, dan kau harus memilih sekarang. Serapina menunggu di mobil dengan mesin menyala. Caleb menatapku lama, lalu pergi, membanting pintu begitu keras hingga gelas meja bergetar. Aku menyesap kopiku. Sekarang sudah dingin. Namun, keheningan di rumah itu tidak terasa seperti kehilangan. Rasanya seperti sebuah pernyataan. Pukul 3 sore, aku telah memasang kunci baru di pintu depan dan belakang. Aku memutar kunci 2 kali. Bunyi, klik, yang kuat itu terasa seperti titik di akhir kalimat panjang yang menyakitkan. Itu adalah penutupan babak lama. Aku menyimpan satu kunci di saku, dan yang lainnya di kotak perhiasanku, tepat di sebelah cincin kawin Kiran. Sore itu, aku pergi ke kantor Talia Iskandar. Kantor itu terletak di pusat kota, di dalam sebuah rumah tua yang disulap menjadi tempat kerja. Ada rak-rak penuh berkas dan aroma kertas tua bercampur kopi. Talia menyapa saya dengan senyum hangat yang sama seperti bertahun-tahun lalu ketika ia membantu saya mengurus warisan Kiran. Lara, apa kabar? Tanyanya. Ia mempersilakan saya duduk di mejanya yang berkilau. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya bingung, tapi itulah alasan saya datang. Saya mulai menceritakan semuanya. Tagihan kartu kredit, Zahra menggunakan kartu tambahan saya, Caleb menggunakan rekening saya sesuka hatinya, dan bagaimana mereka tidak mengikut sertakan saya dalam acara keluarga. Kata-kata itu mengalir deras seperti air dari bendungan yang jebol. Talia menulis catatan, sesekali mengangguk. Sudah berapa lama ini terjadi? Tanyanya. Sudah bertahun-tahun, kataku, tapi keadaannya semakin memburuk sejak Kiran meninggal. Mereka lebih menganggap saya sebagai sumber uang daripada seorang ibu. Kalau soal kartu kredit, ini bisa jadi penipuan, kata Talia serius.
Lalu ia menatap lurus ke arah saya. Ini juga termasuk penyalahgunaan keuangan terhadap orang tua. Saya tidak ingin anak saya dipenjara, kataku cepat. Saya hanya ingin dia menanggung akibatnya. Baiklah, kita mulai dengan surat wasiat. Bagaimana kamu ingin membaginya? Separuh rumah dan aset untuk Zahra, separuhnya untuk Caleb. Sisa tabungan dan asuransi dibagi rata. Caleb sebagai pelaksana wasiat, jelasku. Kamu mau mengubahnya? Tanyanya. Ya, aku mau separuh aset, termasuk rumah, disumbangkan ke yayasan membaca dan menulis, penampungan hewan, dan panti jompo. Sisanya baru akan dibagi setelah mereka mengembalikan semua uang yang mereka pinjam. Dan aku mau kamu, Mbak Talia, menjadi pelaksana wasiat. Talia menulis cepat. Oke. Bagaimana dengan rekening bersama? Sekarang aman. Caleb tidak bisa menyentuhnya lagi. Kartunya tidak berfungsi. Bagus, katanya. Tapi apa kamu siap dengan reaksi mereka? Mereka tidak akan tinggal diam. Seolah menjawab ucapannya, ponselku bergetar. Itu Zahra lagi. Aku menolak panggilan itu. Mereka menelepon seharian, kataku padanya. Caleb sudah meninggalkan rumah bersama pacarnya. Dan apakah kamu siap? Tanya Talia lembut. Aku menatapnya. Aku takut sendirian, takut kehilangan anak-anakku. Tapi aku juga takut terjebak dalam siklus yang tidak sehat ini. Kali ini, aku siap. Talia tersenyum tipis. Bagus. Jika mereka mencoba menekan atau mengganggu, pertimbangkan perlindungan hukum. Untuk saat ini, kita fokus menyelesaikan surat wasiat yang baru. Akan siap minggu depan. Ketika aku meninggalkan kantor Talia, langit bersinar merah muda. Aku merasa takut, lega, dan bebas sekaligus. Dalam perjalanan pulang, aku berhenti di supermarket. Keranjang belanjaku kecil, sepotong dada ayam, bayam segar, tomat, dan sebotol teh kombucha yang kusimpan untuk momen spesial. Saat membayar, aku menyadari inilah momen itu. Hari pertama aku hanya membeli makanan untuk diriku sendiri, bukan untuk Caleb atau Zahra. Rumah terasa berbeda ketika aku kembali. Tenang, tapi bersih. Tidak ada dupa. Tidak ada sandal di lantai. Tidak ada TV yang menyala tanpa ada yang menonton. Saya baru saja mulai menyiapkan makan malam ketika mendengar ketukan pelan di pintu belakang. Dari jendela, saya melihat seorang wanita seusia saya. Tetangga saya, Nyonya Faisolasta, yang tinggal 2 rumah dari rumah saya. Ia memegang nampan besar berisi brownies. Assalamualaikum, Bu Lara. Maaf mengganggu. Saya melihat ada keributan di rumah Anda sore ini. Saya ingin memastikan Anda baik-baik saja. Saya juga membawa brownies. Saya berkata, saya baik-baik saja. Tetapi kemudian berhenti bicara. Kalau Ibu mau, saya bisa duduk bersama Ibu saat Ibu makan. Tawarnya ramah. Makan sendirian rasanya hampa. Saya menatap wajahnya. Di matanya, ada pengertian, bahkan tanpa kata-kata. Saya baru saja akan membuka sebotol teh kombucha, kataku. Saya ingin sekali bergabung, jawabnya sambil melangkah masuk. Rasanya kami sudah memutuskan. 40 menit kemudian, kami duduk di meja makan. Bu Fei memberitahu saya bahwa ia juga seorang janda. Suaminya meninggal 3 tahun lalu karena kanker yang sama yang merenggut Kiran. Putranya tinggal jauh, hanya menelepon seminggu sekali untuk menanyakan apakah ibu sudah makan dan minum obat. Mereka mencintaiku, tapi terkadang rasanya seperti kewajiban, katanya. Aku tersenyum getir. Anak-anakku bahkan belum sampai tahap itu. Lalu aku menceritakan semuanya padanya. Utang-utang yang diabaikan, cara mereka memperlakukanku seperti dompet. Dia mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Kamu merasa bersalah karena merasa lega setelah menolak, kan? Tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut. Bagaimana kamu tahu? Karena aku pernah mengalaminya. Rasa bersalah itu akan memudar, dan rasa lega itu akan tumbuh. Percayalah. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan dari Zahra. Bu, tolong telepon aku. Aku khawatir pernikahanku akan dibatalkan. Maaf kalau aku membuatmu marah. Tapi ini darurat. Aku menunjukkannya kepada Bu Fei.
Dia membacanya dan berkata, dia minta maaf karena membuatmu marah, bukan karena menggunakan uangmu. Dia masih menyebutnya darurat. Begitulah caranya memutarbalikkan cerita. Aku menatap layar. Kau benar. Bahkan dalam permintaan maafnya, dia masih mengendalikan ceritanya. Perlahan, aku menghapus pesan itu tanpa membalas. Bagus, kata Buffet. Kami menghabiskan malam mengobrol tentang buku, tanaman, dan kesepian menjadi janda. Rasanya seperti menemukan teman lama. Ketika dia pergi dengan piring kosongnya, rumahku terasa lebih hangat, meskipun masih sepi. Aku mencuci gelas dan menatap bayanganku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat seseorang yang bisa kujaga. Keesokan paginya, sebelum aku sempat membuat kopi, ponselku menyala. Notifikasi berhamburan seperti hujan. 1 panggilan tak terjawab dari Zahra, 3 dari Caleb, dan 1 pesan singkat dari nomor tak dikenal. Jantungku berdetak pelan tapi pasti. Aku tahu ini hanyalah gelombang berikutnya. Tekanan yang mereka pikir akan membuatku menyerah. Sekitar pukul 5 pagi, aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumahku. Aku melihat keluar jendela dan melihat Zahra duduk di sana. Dia sedang berada di teras, mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin. Rambutnya berantakan, riasannya luntur, dan matanya tampak sangat lelah. Dia memeluk lututnya dan hanya menatap jalan tanpa berkata apa-apa. Aku tidak langsung keluar. Sebaliknya, aku berjalan perlahan. Aku merebus air, membuat roti panggang, dan memandangi taman dari jendela dapur. Hampir tengah malam ketika akhirnya aku keluar dan membuka pintu. Selamat pagi, Zahra, sapaku. Dia tampak sangat lemah. Perlahan, dia berdiri dan berbisik. Bu, aku sudah di sini sejak jam 5. Aku belum tidur semalaman. Aku tidak bisa makan. Pernikahanku hancur. Aku tidak mengerti mengapa Mama begitu kejam padaku. Aku tidak kejam, Zahra, kataku sambil duduk di kursi teras. Kursi ini istimewa karena almarhum suamiku membuatnya untukku bertahun-tahun yang lalu. Aku hanya berhenti melakukan segalanya untukmu. Zahra mendesah panjang dan berat. Lalu ia duduk di sebelahku, seperti burung kecil yang takut terbang. Tempat pernikahannya dibatalkan, katanya. Mereka menelepon kemarin sore. 2 tahun perencanaan telah berakhir. Kupandang wajahnya. Ketika ia butuh simpati, ia selalu tampak seperti anak kecil lagi. Apakah Evander tahu tentang ini? Tanyaku. Belum. Belum. Aku belum siap memberitahunya. Dia pikir semuanya sudah beres. Kumohon, Bu, sekali ini saja bantu aku. Setelah ini, aku janji tidak akan bertanya lagi. Sekali ini saja. Ibu sudah bilang, sekali ini saja, selama 10 tahun terakhir. Aku mengingatkannya. Tapi kali ini aku sungguh-sungguh. Pintanya, matanya berkaca-kaca. Aku akan berubah. Aku terdiam sejenak. Lalu aku bertanya, Zahra, kapan ibu memutuskan bahwa aku tidak cukup dekat untuk diundang ke makan malam keluarga tunanganmu? Dia tampak terkejut. Itu hanya untuk keluarga dekat, Bu. Orang tua Evander, adiknya. Saya ibumu. Itu keluarga dekat, kataku tegas. Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Saya tidak bermaksud jahat. Dan kapan ibu memutuskan boleh menggunakan kartu kreditku tanpa izin? Tanyaku. Itu darurat, jawabnya cepat. Pernikahan bukan darurat. Menghabiskan ratusan juta tanpa bicara dulu denganku itu pencurian, kataku. Dia memalingkan muka. Baiklah, maaf. Tapi kerusakannya sudah terjadi. Tidak bisakah ibu memperbaikinya? Kumohon, Bu. Tidak. Satu kata itu terasa berat di antara kami. Zahra menatapku seolah aku berbicara dalam bahasa asing. Apa maksud ibu? Maksudku, aku tidak akan lagi membayar pilihan orang dewasa. Aku tidak akan lagi menjadi mesin ATM dengan rumah di dalamnya. Tapi ibu-ibuku, teriaknya. Orang tua seharusnya membantu. Aku sudah menjadi orang tua selama 31 tahun, Zahra. Aku selalu memberikan kasih sayang tanpa syarat. Bahkan ketika aku harus mengorbankan diriku sendiri. Tapi sekarang aku sadar bahwa itu hanya membuatmu menganggapku sebagai uang, bukan sebagai manusia.
Matanya berhenti berkaca. Suaranya berubah marah. Jadi ini semua tentang uang? Kau hanya ingin aku gagal? Kau ingin aku menikah di kantor kecil di mana semua orang akan menertawakanku? Aku ingin kau menikah dengan cara yang kau mampu, jawabku. Ponselku bergetar di saku. Sebuah pesan dari temanku, Bu Fei. Kalau kau butuh teman bicara, aku di rumah. Aku sudah menyiapkan kopi hangat. Pesan singkat itu terasa seperti jangkar yang menahanku. Aku ingin kau pergi sekarang, Zahra, kataku sambil berdiri. Kau boleh kembali saat kau siap bicara seperti orang dewasa. Dia juga berdiri, wajahnya memerah. Orang dewasa? Orang dewasa tidak mengusir anak-anak mereka. Kau hanya janda kesepian yang membuat masalah. Suatu hari nanti kau akan mati sendirian, dan itu salahmu sendiri. Kata-katanya menyakitkan, tetapi aku tetap memegang gagang pintu. Selamat tinggal, Zahra. Bu, tunggu, teriaknya, tetapi aku menutup dan mengunci pintu. Dia mengetuk dan berteriak di luar selama beberapa menit, terkadang menangis, terkadang mengumpat. Akhirnya, aku mendengar suara mesin mobilnya. Aku mengintip melalui jendela. Dia duduk di sana cukup lama, lalu pergi. Aku baru saja mulai rileks ketika, pukul 12 siang, tamu lain datang. Itu Liora, mantan istri putraku, Caleb. Dia berdiri di teras, tampak ragu. Halo, Bu Lara. Caleb memintaku untuk datang. Katanya ada masalah keluarga. Aku mempersilakannya masuk. Bagaimana kabar anak-anak, Liora? Syukurlah, mereka sehat. Tapi Caleb bilang kau sedang dalam masalah. Liora, tidak ada masalah. Yang ada hanya pilihan yang punya konsekuensi. Jelasku sambil menuangkan kopi untuknya. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi canggung. Aku tidak tahu soal ini. Caleb selalu bilang kau suka membantu. Iya, dulu. Sekarang tidak lagi. Dia harus belajar mengelola keuangannya sendiri, kataku. Tapi dia sedang kesulitan setelah perceraian, bisiknya. Kau juga membesarkan 2 anak dengan gajimu sendiri. Kau tahu hidup itu tentang membuat pilihan dan menjalaninya. Caleb juga harus belajar itu. Dia mengangguk pelan. Aku mengerti. Kupikir aku membantunya. Tapi sekarang aku sadar aku hanya menjadi pembawa pesan. Maaf, Bu. Tak lama setelah Liora pergi, terdengar ketukan lagi. Kali ini, Evander, calon menantuku. Dia tampak lelah tapi jujur. Nyonya Lara, saya ingin minta maaf. Saya tidak tahu Zahra menggunakan kartu Anda. Dia bilang Anda ingin membantu. Kalau saya tahu itu tidak benar, saya pasti sudah menghentikannya. Masuklah, Evander. Duduklah. Ceritakan semuanya, kataku. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan. Zahra yang mengendalikan semua uang pernikahan. Dia menolak bantuan apapun darinya. Dia selalu berkata, saya sudah mengurusnya, tidak masalah. Kalau saya tahu lebih awal, saya pasti sudah bicara dengan Anda tentang anggarannya, katanya sedih. Sekarang saya bertanya-tanya, kalau kita tidak bisa jujur soal uang, apakah kita sudah siap menikah? Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, saya merasakan secercah harapan. Akhirnya seseorang melihat saya lebih dari sekadar uang. Evander, kamu pria yang baik. Jangan tutup mata terhadap tanda-tanda peringatan ini, kataku padanya. Hari itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Tekanan di sekitarku semakin besar. Tapi untuk pertama kalinya, saya punya sekutu. Dan saya mulai menyadari bahwa ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang mengubah seluruh cara hidup. Sore itu, saat memanaskan sayuran asam, telepon saya berdering lagi. Itu Caleb. Bu, teriaknya langsung. Ini keterlaluan. Zahra bingung. Evander bertanya-tanya aneh. Apa ibu mau menghancurkan keluarga ini hanya karena uang? Aku tidak menghancurkan apapun, Caleb, kataku tenang. Aku hanya memutuskan untuk tidak terus membayar kalian semua. Kau memutarbalikkan cerita. Sekarang Liora dan Evander berpikiran buruk tentang kami. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Jika itu membuat orang memandangmu berbeda, mungkin masalahnya bukan aku, melainkan kebenaran itu sendiri. Dia terdiam sejenak.
Lalu suaranya berubah mengancam. Kalau ibu terus begini, kami akan menuntutmu. Mungkin ibu sudah sakit parah. Mungkin ibu tidak bisa mengelola uangmu. Aku hampir tertawa. Atas dasar apa? Karena aku berhenti memberimu uang? Karena aku mengganti kunci rumah? Menutup rekeningku? Mengubah surat wasiatku? Semuanya sah, dan pengacaraku punya dokumennya. Dia terdiam lagi. Aku hampir bisa membayangkan wajahnya, terkejut dan frustrasi. Ini belum berakhir, katanya. Tidak, ini baru permulaan, jawabku lalu menutup telepon. Aku duduk di meja, menunggu detak jantungku mereda. Lalu kudengar langkah kaki di teras belakang. Ternyata Bu Fei. Ia masuk membawa 2 kotak nasi dan minuman dingin. Kudengar Caleb mengancammu, katanya. Mereka cuma amatir, tambahnya sambil tersenyum kecil. Mereka kehilangan akses ke uang mudah, jadi tentu saja mereka kesal. Pertanyaannya, apakah kau siap jika ini menjadi permanen? Kata-katanya menggantung di udara. Aku memikirkan air mata Zahra, suara marah Caleb, dan bertahun-tahun aku mengorbankan kebahagiaanku demi kebahagiaan mereka. Ya, akhirnya kukatakan, jika ini harus permanen, aku siap. Bu Fei tersenyum. Bagus, badai ini akan berlalu. Dan ketika itu berlalu, kau akan merasa lebih ringan. Kami menyantap nasi dan minum es teh manis sambil mengobrol tentang hal-hal kecil. Harga cabai di pasar, penjual sayur baru, bunga mawar yang bermekaran di kebun. Untuk sesaat, aku melupakan badai di luar. Malam itu, sebelum tidur, aku memandangi kursi rotan tua milik Kiran. Selama bertahun-tahun, kursi itu menjadi tempatku duduk dalam diam, takut kehilangan. Kini kursi itu terasa berbeda. Ia menjadi saksi kebebasanku. Keesokan paginya, aku bangun pagi, menyapu halaman, dan memangkas beberapa tangkai bunga kertas. Udara terasa segar di paru-paruku. Dan selama 3 minggu berikutnya, hidup terasa tenang. Tidak ada panggilan darurat. Tidak ada permintaan mengemis. Tidak ada, tolong bayar dulu. Di minggu ketiga, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Evander keluar. Ia mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tampak lebih tirus daripada terakhir kali aku melihatnya. Di tangannya, ia membawa sebuah amplop putih. Selamat pagi, Bu Lara. Katanya, bolehkah saya masuk sebentar? Kami duduk di teras belakang. Mawar-mawar yang tadinya berhenti mekar kini mulai berbunga lagi. Aku datang untuk memberitahu ibu bahwa pernikahanku dengan Zahra dibatalkan, katanya dengan tenang. Dengan hati-hati aku meletakkan cangkir tehku di atas meja. Aku turut berduka cita. Tapi sejujurnya, aku tidak terkejut. Bu, kata Evander lembut, kurasa ibu harus tahu ini. Ia memberiku amplop itu. Cek ini untuk ibu. Ini setengah dari total uang yang digunakan untuk kartu kredit. Aku merasa bertanggung jawab, meskipun aku tidak tahu dari mana semua uang itu berasal. Aku melihat angka-angka yang tertulis di kertas itu. Evander, ini bukan salah ibu. Ibu tidak perlu melakukan ini. Aku harus, Bu, jawabnya. Karena sebagian uangnya digunakan untuk acara yang seharusnya aku bantu biayai. Zahra tidak tahu aku di sini. Ketika aku bilang padanya aku ingin menunggu sebelum menikah dan pergi konseling dulu, dia menuduhku dipengaruhi oleh seorang wanita tua yang getir yang tidak ingin anaknya bahagia. Kata-kata itu menyakitkan, tetapi aku tidak lagi patah hati seperti sebelumnya. Dan kalau kau tanya aku, kurasa dia tidak bisa melihat bagaimana dia memperlakukan ibunya sendiri. Mungkin kami belum siap menikah, tambahnya. Dia bilang dia pindah dari rumah malam itu. Kami duduk diam cukup lama. Angin malam membawa aroma tanah basah dari kebun. Evander, kataku akhirnya. Terima kasih. Bukan hanya untuk cek ini, tapi juga karena memilih untuk bertanggung jawab. Itu sesuatu yang jarang kulihat akhir-akhir ini. Ia tersenyum kecil padaku. Terima kasih juga, Bu, karena telah membuatku melihat sesuatu yang selalu kuabaikan. Setelah ia pergi, aku menatap cek di tanganku. Itu lebih dari sekadar uang. Itu bukti bahwa kejujuran dan tanggung jawab masih ada. Meski bukan dari anakku sendiri. Tapi aku tahu badai belum berakhir. Orang lain akan datang. Pertanyaannya hanya kapan.
Malam itu, aku duduk di kursi rotan tua milik Kiran, mencoba membaca buku. Tapi pikiranku kembali pada kata-kata Evander. Aku merasa lega karena ada yang bertanggung jawab. Tapi aku juga khawatir karena aku tahu Zahra tidak akan tinggal diam. Aku benar. 2 hari kemudian, menjelang matahari terbenam, sebuah mobil tua berhenti di depan rumah. Zahra keluar dari kursi penumpang. Rambutnya dikuncir kuda berantakan. Wajahnya tanpa riasan. Pakaiannya kusut. Di belakangnya, seorang perempuan muda juga keluar. Ia membawa ransel dan rambutnya acak-acakan. Kurasa ia teman sekamar Zahra. "Mama," sapa Zahra dari bawah tangga teras. Suaranya tegang. "Kita perlu bicara." "Selamat malam, Zahra." "Selamat malam juga," jawabku sambil menatap perempuan itu. "Oh, ini Zinnia. Dia tinggal sekamar denganku," Zahra menjelaskan cepat, lalu menoleh ke temannya. "Kau tunggu di sini." Zinnia tampak gugup. "Mungkin sebaiknya aku menunggu di mobil saja," katanya sambil mundur. Zahra berjalan mendekat. "Bu, aku tidak punya tempat tinggal. Aku ingin pulang." Kata-kata itu menggantung di udara. Aku tahu ini kebiasaan lamanya. Setiap kali pintu lain tertutup, ia kembali ke pintu yang selalu terbuka, pintu ibunya. Tapi kali ini, aku menjawab perlahan. "Tidak, Zahra." Matanya terbelalak. "Maksud ibu apa? Ini juga rumahku." "Bukan lagi," kataku lembut. "Ibu yang memilih pergi begitu saja ketika ibu merasa aku tak cukup penting untuk diajak makan malam dengan tunangan ibu. Ibu hanya memanfaatkanku saat ibu butuh uang." "Oh, Bu, itu semua salah paham. Maaf, ya? Maaf pakai kartu kredit ibu. Maaf tidak mengajak makan malam. Maaf bicara kasar waktu itu." "Zahra," kataku. "Kamu tahu bedanya minta maaf karena ketahuan dan minta maaf karena tahu benar-benar menyakiti seseorang?" Dia mengerutkan kening. "Aku tidak mengerti." "Itulah masalahnya," jawabku. "Permintaan maaf ibu terdengar seperti ibu mengatakannya hanya agar ibu bisa kembali. Rasanya tidak tulus. Jadi kalau aku tidak mengatakannya seperti yang ibu mau, aku tidak bisa pulang?" "Ibu kejam. Ibu mau aku tidur di jalanan?" teriaknya. "Kamu punya pekerjaan. Kamu punya gelar magister. Kamu bisa cari kos, sewa rumah kecil, atau tinggal bersama teman. Kamu bukan tunawisma, Zahra. Kamu hanya tidak suka pilihan yang kamu punya." Air matanya jatuh, tapi matanya marah. "Kalau begitu kita tidak punya hubungan lagi." "Kita masih bisa punya hubungan," kataku tenang. "Tapi itu harus dibangun atas dasar rasa hormat, bukan uang." Zahra terdiam cukup lama. Dia tampak tak percaya pintunya tak mau terbuka kali ini. Lalu dia berbalik, berjalan ke mobil, dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan bau bensin di udara. Aku berdiri lama di teras, mendengarkan jangkrik mulai berkicau. Aku merasa sakit, ya, tapi juga damai. Keesokan paginya, Caleb meneleponku. "Zahra bilang ibu melarangnya pulang." "Apa ibu gila? Dia adik perempuanku." "Dia sudah dewasa, Caleb. Dia membuat pilihannya sendiri dan harus menghadapi hasilnya. Ini akan menghancurkan keluarga. Kalau kau terus seperti ini, kita berdua tidak akan datang lagi," ia memperingatkan. "Kalau itu pilihanmu, aku terima," kataku tegas. "Aku tidak akan terus menghancurkan diriku sendiri demi keluarga yang hanya datang saat mereka butuh uang." Keheningan panjang menyelimuti mereka. Lalu Caleb berbicara lebih lembut. "Kalau kami berubah, kalau kami memperlakukanmu lebih baik, maukah kau menerima kami lagi, Bu?" Itulah pertama kalinya mereka berdua mengucapkan kata berubah tanpa bersikap defensif. Kalau itu terjadi, kita lihat saja nanti. Tapi perubahan itu harus nyata, Caleb. Bukan sekadar kata-kata manis untuk membuka pintu lagi. "Jadi bagaimana kita membuktikannya?" tanyanya. "Dengan hidup sebagai seseorang yang tidak perlu membuktikannya kepada orang lain," jawabku. Aku menutup telepon dan kembali duduk di kursi Kiran, memandang keluar jendela. Di taman, mawar-mawar bermekaran lebih cerah, seolah tahu badai telah berlalu. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan dari Bu Fei datang.
Kami sedang menikmati kopi sore bersama seorang janda baru dari kompleks sebelah. Kurasa kalian berdua pasti senang mengobrol. Aku tersenyum. Baik, Bu. Ini pertama kalinya aku bergabung. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menatap hari esok dengan rasa ingin tahu, bukan rasa takut. Beberapa hari kemudian, aku sedang menjemur cucian di halaman belakang ketika Bu Fei datang dengan langkah cepat. Wajahnya tampak tegang. Bu Lara, saya bertemu Caleb di minimarket. Katanya langsung. Dia bertanya tentang ibu. Katanya ingin datang dan mengobrol baik-baik. Tapi matanya tidak terlihat damai. Saya tersenyum tipis. Kalau dia datang, saya siap. Sore itu, suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Terdengar ketukan keras di gerbang. Saya mengintip keluar jendela. Caleb berdiri di sana dengan kaos lusuh, topi hitam, dan wajah tegang. Saya membuka pintu sedikit. Ada apa, Caleb? Bu, ibu tidak bisa terus seperti ini, katanya tanpa menyapa saya. Zahra dan saya ingin mencari jalan tengah. Kami tidak meminta ibu untuk kembali seperti dulu, tapi setidaknya biarkan kami tinggal di sini sampai keadaan membaik. Tidak, jawab saya langsung. Kenapa tidak? Ini rumah keluarga. Saya anak ibu. Rumah ini hasil kerja keras ayahmu dan aku. Dan sekarang, inilah tempatku tinggal dengan damai. Kau tak bisa datang hanya saat butuh tempat berteduh. Caleb menatapku lama. Lalu ia berkata, kalau kau khawatir soal uang, aku bisa bantu bayar listrik atau belanja. Yang penting kita punya tempat tinggal. Membayar tagihan bukanlah solusinya, Caleb. Yang kubutuhkan adalah kau membangun hidupmu sendiri, bukan bergantung pada orang lain. Ia mendesah panjang, lalu berbicara dengan suara lembutnya yang dulu. Bu, kita ini keluarga. Tidakkah ibu merasa kasihan pada anak-anakmu saat mereka menderita? Anak-anak yang menderita karena pilihan mereka sendiri bukanlah tanggung jawab orang tua mereka. Itu tanggung jawab pribadi, kataku. Tatapannya tajam. Kalau kau pikir kau bisa hidup sendiri selamanya, kau salah. Suatu hari nanti kau akan membutuhkan kami. Dan jangan harap kami akan datang saat itu. Aku mengangguk pelan. Kalau itu pilihan ibu, aku akan menerimanya. Dia tampak terkejut mendengar jawabanku yang tenang. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik, membuka gerbang, dan melaju pergi dengan motornya, meninggalkan kepulan debu di jalan. Aku menutup pintu pelan-pelan. Di dalam rumah, udara tetap tenang. Seolah badai mencoba datang tetapi tak mampu menembus dinding. Malam itu, aku sedang duduk di ruang tamu, merajut selendang, ketika Bu Fei datang. Dia membawa sekotak kue cucur. Kami makan kue itu bersama sambil tertawa dan mengobrol. Bu Fei bilang dia ingin mengajak beberapa tetangga kami yang janda untuk pergi ke pantai minggu depan. Terkadang, katanya sambil menyesap tehnya, aku heran betapa cepatnya kita terbiasa dengan kesunyian setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan yang sibuk dan berisik. Aku tersenyum. Aku sama sekali tidak merindukan semua kebisingan itu. Sebelum tidur, aku melihat ke lorong. Rumah itu kini begitu rapi. Tak ada sepatu yang berantakan, tak ada pintu kamar tidur yang terbuka dengan musik keras yang terdengar dari dalam. Aku berpikir, kesunyian ini bukan lagi kesepian. Ini ruangku sendiri, waktuku sendiri. Namun jauh di lubuk hatiku, aku tahu akan ada satu ujian terakhir sebelum semuanya benar-benar tenang dan damai. Entah bagaimana, aku merasa ujian itu semakin dekat. Ujian itu datang di suatu sore yang lembab. Udara terasa berat, seperti menahan hujan. Aku baru saja pulang dari pasar dengan sekantong sayur segar dan ikan bandeng. Aku melihat sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Zahra keluar. Rambutnya tertata rapi. Ia mengenakan kemeja dan rok pastel, serta sepatu hak rendah. Ia tampak begitu anggun, dan aku ingat bagaimana ia dulu memanggilku, Mama, di depan semua orang dengan bangga. Namun bukan itu yang mengejutkan. Dari sisi lain mobil, seorang pria tua berjas rapi turun. Aku langsung mengenalinya. Pak Gideon, notaris yang pernah membantu mendiang suamiku, Kiran, mengurus beberapa dokumen warisan. Zahra berjalan cepat ke arahku. Mama, kita perlu bicara. Aku membawa Pak Gideon agar semuanya jelas. Aku menatap mereka tanpa bergerak. Jelas tentang apa?
Pak Gideon tersenyum sopan. Bu Lara, kata Zahra, saya ingin Anda memahami perubahan yang Anda buat pada surat wasiat Anda. Saya mengangguk. Ya, perubahannya sekarang resmi, Pak. Ibu Talia Iskandar yang mengurusnya. Mama, kata Zahra, suaranya tajam. Kenapa ibu mengubah surat wasiatmu tanpa memberitahu saya? Separuh rumah akan diberikan kepada yayasan, dan uang asuransinya akan diberikan kepada panti jompo. Bagaimana dengan saya dan Caleb? Itu properti keluarga. Tapi itu properti saya, Zahra. Jawab saya dengan tenang. Saya berhak memutuskan kemana warisan itu akan dibagikan. Zahra menarik napas dalam-dalam dan menatap Pak Gideon untuk meminta dukungan. Ini tidak adil, katanya. Pak Gideon berdeham. Secara hukum, selama Nyonya Lara sehat dan cakap, beliau berhak mengubah surat wasiatnya sesuka hati. Beliau tidak wajib mewariskan hartanya kepada anak-anaknya sebelum meninggal. Moral berbeda, dan bersifat pribadi. Mata Zahra berkilat marah. Moral ya moral. Mama kejam setelah semua yang kulakukan untukmu. Aku hampir tertawa, tapi aku hanya menggelengkan kepala. Apa yang Mama lakukan, Zahra, lebih untuk dirimu sendiri, bukan untukku. Aku hanya membayar tagihan jadi aku tidak mengambil apapun. Setelah aku mengurus rumah saat Mama sakit, setelah aku tinggal bersama Mama, saat Mama butuh sesuatu, aku membantu dengan lembut. Itu namanya menemaniku. Zahra memalingkan muka, rahangnya terkatup rapat. Kalau begitu jangan harap aku datang saat Mama membutuhkanku nanti. Aku mendesah. Zahra, mungkin itu yang terbaik. Aku tidak ingin hubungan kita hanya gara-gara uang. Hujan mulai turun. Tetes-tetes air memercik di teras. Pak Gideon menatapku dengan hormat dan sedikit kagum. Saya permisi dulu, Bu. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan secara hukum. Zahra berdiri diam tanpa berkata apa-apa, lalu berjalan kembali ke mobil. Dari jendela, kulihat ia menggosok matanya. Ketika mobil menghilang di tikungan, aku berdiri di beranda, membiarkan hujan membasahi bahuku. Aku merasa sedikit sedih, tetapi juga sangat lega. Untuk pertama kalinya, aku memilih prinsip daripada takut ditinggal sendirian. Sore itu, buffet datang membawa makanan hangat. Kami duduk di meja dan makan dalam diam sejenak. Lalu ia berkata, saya melihat semuanya dari jendela tadi. Anda sangat kuat, Bu Lara. Aku tersenyum tipis. Saya hanya lelah hidup dalam ketakutan, kataku. Melalui suara hujan, aku tahu ujian terakhir telah dimulai. Tetapi aku juga tahu aku siap. Hujan deras sepanjang malam. Keesokan paginya, udara terasa segar, dan rumahku sepi seperti sebelumnya. Kupikir badai di langit dan dalam hidupku telah berlalu. Sekitar pukul 10 pagi, terdengar ketukan di gerbang lagi. Kali ini, Caleb tidak memakai helm, dan senyumnya pun tak sopan. Ia tampak lelah, dan matanya sembab. Aku ingin bicara denganmu, katanya lembut. Aku membuka pintu dan mengajaknya duduk di teras. Zahra sangat marah, katanya. Mama lebih memilih orang asing daripada anak-anaknya sendiri. Dia tak akan pernah memaafkan Mama, dan aku tak tahu harus berpihak pada siapa. Aku menatapnya lama. Kau tak harus memilih, Ja. Kau hanya harus memilih hidupmu sendiri. Dia mengangguk dan menundukkan kepala. Aku menyadari selama ini aku hanya tinggal di rumah ibuku dan dalam hidupnya. Berharap dia akan memperbaiki lubang yang kubuat. Aku marah, kata Caleb lembut. Aku tak tahu bagaimana memperbaikinya sendiri. Kata-katanya membuat dadaku sakit, tetapi entah mengapa, aku juga merasa lega. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu kapan keadaan akan benar-benar berubah, tapi aku ingin mencoba. Aku akan mulai dengan mencari kos sendiri, bekerja, dan melunasi utangku. Aku mengangguk. Itu awal yang baik. Kau tidak butuh kami sempurna. Kau hanya perlu bertanggung jawab. Caleb menatapku sejenak. Terima kasih, MAH. Dan maaf. Setelah dia pergi, aku duduk di beranda, menatap jalanan yang mulai mengering. Kali ini, kesepian terasa berbeda. Bukan kesedihan karena ditinggalkan. Keheningan memberiku ruang untuk bernapas. Sore itu, buffet datang membawa 2 tiket bus. Minggu,
katanya. Kita akan pergi ke pantai. Kau, aku, dan 2 janda dari kompleks sebelah. Kita akan menyewa homestay, memasak bersama, dan berjalan-jalan pagi di atas pasir. Aku tertawa. Aku siap. Minggu berikutnya, saat bus meninggalkan kota, aku duduk di dekat jendela. Jalanan berubah dari beton menjadi sawah hijau. Aku bisa mencium aroma laut di udara. Buffet berbagi keripik singkong dengan kami, dan aku memandang keluar, membiarkan angin asin masuk melalui jendela. Dalam hatiku, aku tahu hidupku takkan pernah sama lagi. Mungkin Zahra takkan menelepon untuk waktu yang lama. Mungkin hubungan kami akan selalu sedikit retak. Tapi aku juga tahu aku telah memilih hidup yang tak lagi dikuasai rasa takut. Dan dengan tawa buffet dan deburan ombak di kejauhan, aku menyadari sesuatu yang penting. Aku belum selesai, tapi aku bebas.